Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Lutfi Farid Sidik dengan NPM 1906058, Diva Nuratnika Rahayu dengan NPM 1906050, dan Muhammad Ajmi dengan NPM 1906085. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang cara membangun web server Linux Ubuntu versi 20.04 dengan menggunakan Nginx sebagai web servernya, lalu menggunakan MySQL untuk DBMS atau Database Management System, dan PHP MyAdmin untuk mengelola database-nya. 1. Nginx. Nginx adalah web server yang cukup populer saat ini. Selain memberikan performa yang andal, Nginx juga mempunyai beberapa fitur canggih yang mudah dikonfigurasi. Jadi, tentu saja akan membuat website lebih powerful dan canggih. Pada awal munculnya, web server ini hanya dipakai untuk server HTTP saja. Seiring perkembangan teknologi, sekarang Nginx juga dipakai sebagai HTTP cache, load balancer seperti HTTP, TCP, dan UDP, dan server proxy seperti IMAP, POP3, dan SMTP. Selain kemampuan tadi, Nginx juga dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi, seperti Linux, Mac OS X, Solaris, dan lain-lain. Nginx dipakai di berbagai perusahaan besar, di antaranya GitLab, Microsoft, DuckDuckGo, IBM, Google, Cisco, Facebook, Twitter, Apple, dan masih banyak lainnya. Berbeda dengan berbagai sistem web server lain, Nginx justru menawarkan kepraktisan karena bisa menyelesaikan masalah 10.000 koneksi. Kala itu, para web developer tidak bisa menyelesaikan masalah kinerja sistem yang terjadi pada 10.000 koneksi dalam satu waktu. Dengan kepraktisan yang ditawarkan Nginx, tentu saja banyak website developer yang beralih ke sistem web server ini. Konkurensi yang tinggi, serta proses asinkronus yang ditonjolkan Nginx, rasanya semua permasalahan mengenai koneksi bisa cepat selesai. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Ajmi. Oke, yang kedua yaitu MySQL. MySQL adalah DBMS, Database Management System, yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software, perangkat lunak bebas, dan shareware, perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU, General Public License, GPL, sehingga dapat dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS, Relational Database Management System. Maka dari itu, istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada MySQL. Contohnya di dalam MySQL, sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi, MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Yang ketiga yaitu PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah aplikasi web untuk mengelola database MySQL dan database MariaDB dengan lebih mudah melalui antarmuka, interface, atau grafis. Aplikasi web ini ditulis menggunakan bahasa program PHP sebagaimana aplikasi-aplikasi lain untuk lingkungan web, aplikasi yang dibuka atau dijalankan menggunakan browser. PHP MyAdmin juga mengandung unsur HTML atau XHTML, CSS, dan juga kode JavaScript.
Aplikasi web ini ditunjukkan untuk memudahkan pengelolaan basis data MySQL dan MariaDB dengan penyajian antarmuka web yang lengkap dan menarik. Keberadaan PHP yang dianggap penting dan sifatnya yang merupakan sumber terbuka menjadikannya salah satu aplikasi yang selalu ada di cPanel atau aplikasi populer untuk pengontrol website. Hal ini menunjukkan bahwa penyedia web hosting atau web hosting provider menaruh kepercayaan yang sangat besar pada PHP sebagai salah satu aplikasi web yang dipasang install di server. PHP menawarkan fitur yang mencakup pengelolaan keseluruhan server MySQL, memerlukan super user, dan basis data tunggal. PHP juga mempunyai sistem internal untuk mengelola metadata dan mendukung fitur-fitur untuk operasi tingkat lanjut. Melalui sistem administrator, PHP juga dapat mengelola user dan sekaligus hak aksesnya atau privilege. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya Lutfi. Oke, selanjutnya setelah penjelasan mengenai Nginx, MySQL, dan PHP di sini saya akan mempraktikkan penginstalan web server Ubuntu versi 20.04 dengan menggunakan mesin virtual, yaitu VirtualBox. Pertama, harus mendownload terlebih dahulu ISO Ubuntu server di situs resmi Ubuntu-nya. Jadi tinggal masuk browser, ketikkan Ubuntu server 20.04. Klik yang rilis, lalu pilih yang server install image. Tinggal klik yang ini, maka akan mendownload secara otomatis dan tunggu hasil downloadnya. Karena saya sudah mendownload, langsung buka VirtualBox, lalu klik new, lalu beri nama web server Ubuntu 20.04. Klik next. Untuk memori saya beri 1 GB. Ini create virtual hard disk now. Di sini pilih VDI. Di sini pilih dynamic. Dan untuk ukuran saya beri 20 GB. Lalu create. Setelah create, kita masuk setting. Lalu sistem, prosesor. Untuk prosesornya saya kasih 3 CPU saja. Lalu masuk storage. Nah, yang CD ini kita pilih ISO Ubuntu server. Lalu masuk network. Adapter 1 ini kita pilih bridge adapter. Pastikan bridge adapter ini yang terhubung ke internet. Klik lalu OK. Dan setelah kita setting tadi, lalu klik start. Dan di sini kita tinggal tunggu saja. Nah, di sini akan muncul tampilan beberapa bahasa. Terdapat bahasa Indonesia, tetapi biasanya bahasa Indonesia itu translatannya ada beberapa yang rancu. Jadi saya sarankan pilih Inggris saja. Di sini ada installer update, bebas mau update installer atau tidak usah. Di sini keyboard, klik enter saja atau done. Nah, di sini IP address. Nah, kita dapat IP address 138. Klik done. Lalu proxy tidak usah. Mirror address. Nah, untuk hard disk
Di sini saya menggunakan keseluruhan harddisk, yaitu ukurannya 20 GB. Saya gunakan seluruhnya. Untuk LVM group tidak usah dipilih. Pencet spasi jika ingin memilih atau tidak memilih. Lalu enter. Sini enter. Dan continue ini hanya peringatan bahwa harddisk yang kita gunakan itu akan dihapus. Untuk nama, saya beri nama Ubuntu. Lalu servernya saya beri nama userver atau Ubuntu server. Untuk username, saya beri nama Ubuntu. Lalu passwordnya 123. Di sini bebas, bisa sebanyak mungkin atau seunik mungkin passwordnya. Lalu enter. Install OpenSSH. Di sini saya memilih untuk install OpenSSH karena agar server bisa di remote menggunakan SSH. Enter. Ini untuk future server. Sini saya tidak akan menginstal, jadi klik dan atau langsung enter. Dan di sini proses install. Biasanya proses instalasi ini cukup memakan waktu yang lama. Mungkin 10-15 menit. Jadi video akan saya pause atau skip. Nah, di sini sudah selesai proses penginstalannya. Jadi tadi setelah menginstal tinggal klik enter saja untuk reboot. Nanti akan masuk seperti ini. Tinggal masukkan username-nya yaitu Ubuntu. Lalu passwordnya 123. Nah, di sini sudah masuk server. Biasanya saya menggunakan SSH untuk konfigurasi lebih lanjut. Jadi tinggal buka CMD, lalu ketikkan SSH, lalu username-nya, add IP address. Tik, tadi kita dapat 38. Lalu ketik yes, enter. Passwordnya 123. Nah, di sini sudah masuk server lewat SSH. Ini clear. Supaya lebih mudah, kita masuk super user saja. Nah, yang pertama itu saya memilih atau kelompok kami memilih Nginx sebagai web servernya. Jadi kita masuk ke browser, lalu ketikkan IP address kita, tik 38. Nah, ini situs tidak dapat dijangkau. Lalu kita install Nginx dengan perintah. Oh iya, sebelum install Nginx, kita update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update. Nah, setelah diupdate, kita install Nginx-nya dengan perintah sudo apt install nginx -y. -y di sini berfungsi jika saat instalasi terdapat pilihan Y atau N. Jadi seperti konfirmasi lah istilahnya. Maka otomatis akan memilih Y. Lalu enter. Nah, setelah selesai, bisa buka browser kembali, lalu refresh halaman ini. Nah, akan muncul welcome to Nginx. Ini berarti instalasi Nginx telah berhasil atau Nginx telah terinstall di server.
atau ceknya dengan cara lain, yaitu sudo systemctl status nginx. Nah, dia telah aktif. Selanjutnya, kita enablekan nginx-nya dengan perintah sudo systemctl is enabled. Sudah enabled, lalu install MySQL-nya dengan perintah sudo apt install MySQL server min. Tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah install MySQL, kita konfigurasikan MySQL-nya dengan perintah sudo MySQL secure installation. Nah, di sini untuk validate password kita pilih Y. Di sini tersedia 3 level password. Di sini saya akan memilih yang low karena ini sebagai contoh. Saya pilih low. Passwordnya harus lebih dari atau sama dengan 8. Di sini saya akan memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Di sini akan terlihat kekuatan passwordnya. Nilainya tuh 50. Lalu di sini pencet Y. Remove anonymous user Y. Disallow root login remotely yes, agar tidak bisa di remote loginnya. Remove test database yes, dan reload privilege yes. Nah, ini MySQL-nya sudah di setting atau sudah diinstal. Lalu kita buat user dalam MySQL-nya dengan cara MySQL -u root. Sudah masuk SQL, lalu masukkan perintah create user. Nama usernya di sini akan saya beri nama php myadmin at localhost. Identified by ini adalah passwordnya. Saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu titik koma, enter. Lalu beri privilege untuk usernya dengan perintah grant all privilege on bintang titik bintang to nama usernya itu yang tadi, yang ini saya kopikan, lalu tambahkan with grant option, dan yang terakhir was privilege. Lalu exit, lalu cek statusnya dengan perintah sudo systemctl status MySQL
service. Nah, dia sudah aktif. Setelah kita buat user di MySQL, lalu install PHP-nya dengan perintah sudo apt install php mysql php fpm min y. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini instalasinya telah selesai, namun ada failed-nya. Karena di sini Apache service yang failed. Karena saya menggunakan Nginx, jadi ini tidak perlu dihiraukan. Lanjut saja, yaitu dengan mencek statusnya dengan perintah sudo systemctl status php 7.4, yaitu versi ini ya, 7.4 strip fpm. Dia sudah aktif. Lalu enablekan dengan perintah sudo systemctl is enabled php 7.4 strip fpm. Sudah enabled. Jika sudah terinstall PHP, selanjutnya edit file Nginx agar bisa berjalan dengan PHP, yaitu dengan perintah sudo nano /etc /nginx /sites available /default. Enter. Ininya harus dispasi. Nah, di bagian ini, di sini ada komen add index php to the list if you are using PHP. Karena saya menggunakan PHP, maka saya harus menambahkan index.php. Lalu di bawahnya ini kita hilangkan tanda pagarnya. Semuanya saja, yang ini dan yang ini kita tambahkan. Jika sudah selesai, tinggal tekan Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Lalu cek sintaks Nginx-nya dengan perintah sudo nginx min t. Nah, sintaknya di sini udah oke, tesnya sudah successful. Lalu selanjutnya restart Nginx-nya dengan perintah sudo systemctl restart nginx. Nah, jika sudah mengedit file Nginx yang tadi, kita sekarang tinggal install atau download phpMyAdmin dengan cara masuk ke situs webnya, yaitu phpMyAdmin, pilih yang paling atas, lalu kalian pilih tab download atau pilihan download. Nah, yang ini versi 504, rilisnya 15 Oktober 2020.
Bebas mau pilih yang all language atau English saja. Saya pilih yang English yang tar.gz ini. Ekstensinya .tar.gz. Klik kanan, salin alamat link, lalu masuk ke SSH yang tadi, kita ketikkan perintah wget min-c, lalu pastikan link yang tadi dengan cara klik kanan, lalu enter. Dia akan mendownload otomatis. Nah, setelah mendownload, kita ekstrak dengan perintah tar execvf, lalu file yang ini yang di download tadi. Nah, setelah diekstrak, pindahkan ke folder phpMyAdmin, yaitu dengan cara sudo move nama file yang tadi namun tanpa .tar.gz ke user atau usr share phpMyAdmin. Lalu buat simbolik link antara phpMyAdmin dengan localhost dengan perintah ln-s/usr, atau kita copy paste saja yang ini. Lalu var www.html. Dan yang terakhir, masukkan perintah sudo chmod ini untuk izin akses. Chmod 775 -r /usr, atau masih file yang tadi ya, jadi tinggal paste saja, lalu enter. Nah, setelah seperti ini, tinggal buka web browser, IP address-nya tinggal tambahkan phpMyAdmin. Maka dia akan masuk atau muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan username-nya yang telah kita buat di MySQL tadi, yaitu phpMyAdmin dengan password 123456789. Nah, telah masuk ke halaman phpMyAdmin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan atau saya praktikkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekeliruan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.